Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidikuan. Rekan tentunya berjumpa lagi dengan Wilma. Hari ini hari Rabu edisi 12 Agustus 2020. Seperti biasa kita akan ada talk show bersama Polres Padang Sidikuan atau program Posara Polisi Sambang Udara Mercarito-carito Mergiri-giri do Mersapa-sapa. Iya rekan di studio FM sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Kompol Ahmad Fauji yang akan membahas mengenai operasi Aman Nusa atau tindakan atau langkah-langkah kepolisian mengatasi COVID-19. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang rekan FM. Gimana Pak kabarnya di hari ini? Hari ini cukup baik, udara cukup menyengat ini. Cukup menyengat ya Pak ya. Iya Pak, gimana Pak hari-harinya di tengah pandemi COVID-19? Apakah berbeda dengan sebelum COVID-19? Ya pasti berbeda lah dengan situasi COVID-19 ini. Tentunya kan tugas kepolisian ya bertambah lah kira-kira seperti itu kan. Iya Pak. Kita melakukan himbauan kepada masyarakat untuk mencegah luasnya virus COVID-19 di Padang Sidikuan. Iya Pak. Untuk saat ini supaya rekan-rekan FM ketahui, bahwasanya kita secara nasional yang melakukan operasi aman nusa atau BAM yang tujuannya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 kalau tidak di Padang Sidikuan. Iya Pak. Jadi ini tindakan atau langkah kepolisian mengatasi COVID-19 ini hanya mencakup Padang Sidikuan atau bagaimana Pak? Kalau operasi kepolisian Aman Nusa ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi seluruh Polres itu melakukan operasi. Ini namanya operasi secara terpusat. Ya. Jadi Polres juga mengadakan operasi Aman Nusa ini untuk mencegah di wilayahnya masing-masing supaya bisa mengatasi masalah merebaknya virus COVID-19 ini. Iya Pak, jadi apa aja sih Pak yang sudah dilakukan dalam penanganan COVID-19 ini? Jadi awalnya kita melakukan pencegahan, kemudian ada juga kita melakukan upaya-upaya sosialisasi, himbauan. Awalnya ada juga kita melakukan pembubaran massa awalnya ya, seperti itu sesuai dengan maklumat Kapolri 19 Maret 2020. Tapi untuk saat ini maklumat itu sudah dicabut pada tanggal 3 Juni 2020. Jadi kita tidak lagi melakukan pembubaran, sifatnya kita hanya preemptif dan preventif saja kepada masyarakat, melakukan himbauan kepada masyarakat untuk mencegah merebaknya virus COVID ini. Iya Pak. Dan untuk rekan yang mau bertanya silahkan di nomor 0822 9999 6105 sekitaran operasi Aman Nusa atau tindakan kepolisian mengatasi COVID-19. Dan sudah ada ini Pak yang bertanya, kita bacakan dulu dari Sakinah di Padang Metinggi. Yang pertanyaannya itu, bagaimana tindakan kekerasan yang terjadi di tengah pandemi COVID-19? Terima kasih ya, Sakinah. Maksudnya tindakan kekerasan terjadi di masa COVID-19 ini, kalau untuk kalau penegakan hukumnya tetap sama ya, seperti sebelum COVID itu juga sama. Untuk pendidikan hukumnya seperti itu. Jadi sama saja Pak. Sama. Kalau prosedurnya sama saja, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Iya Pak, jadi bagaimana Pak tindak kriminal di tengah pandemi COVID-19 ini? Apakah semakin meningkat atau semakin menurun? Untuk masa COVID ini ada peningkatan sedikit ya. Ya mungkin itu penyebabnya adalah masalah ekonomi. Karena kan untuk saat ini untuk tingkat ekonomi masyarakat kan agak menurun. Karena ada pembatasan yang dilakukan terkait dengan untuk mencegah merebaknya virus ini. Iya Pak, biasanya juga ini Pak tindakan kekerasan ini atau kejahatan itu didominasi remaja atau orang tua atau orang dewasa? Remaja ya.
yang meresahkan sekarang ini adalah tindakan remaja atau anak-anak. Mungkin karena masa libur sekolah ataupun mereka belum sekolah, yang paling marak saat ini adalah tawuran anak-anak, ya anak-anak tingkat SMP lah, karena mungkin mereka tidak ada aktivitas, sehingga jenuh di rumah, kemudian mereka berkumpul di luar. Itu sekarang yang perlu benar-benar kami antisipasi, dan kami harapkan juga partisipasi dari tokoh masyarakat, orang tua, bagaimana bisa mencegah anaknya supaya tidak berkeliaran keluar rumah. Walaupun kami tahu ini sangat sulit ya kegiatan, karena anak-anak kalau di rumah dia nggak kegiatan kan jenuh, tentu dia keluar. Keluar, kalau sekarang ini kita lihat anak itu sering berkumpul, kemudian mereka membuat peron, mula-mulanya iseng-iseng seperti ini kan, ada gesek-gesekan, terus sekarang ini yang kita khawatirkan, kelompok mereka itu sudah membuat klaim lah, kita bermusuh dengan warga desa sana, warga kelurahan sana, seperti itu. Jadi kalau mereka kan sifatnya seperti iseng-iseng aja, tapi kan kita khawatir ini bisa di satu saat meningkat jadi benar-benar kejadian, ada yang cedera parah atau gimana gitu. Iya Pak. Dan kita cek kembali WhatsApp kita, ada juga ini Pak yang bertanya, ada Agustina di Tanah Ponggol yang pertanyaannya, apakah diperbolehkan untuk pesta di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Soalnya di daerah Tanah Ponggol sudah banyak yang melakukan pesta. Kalau masalah pesta kita tidak menghalangi ya. Sepanjang dia mengikuti protokol kesehatan. Memang pada awalnya kita kan ada tindakan kepolisian melakukan pembubaran pada saat dikeluarkan maklumat Kapolri, tapi setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah new normal, adaptasi kebiasaan baru, sehingga kita diharapkan dengan kondisi COVID seperti ini kita harus menyesuaikan diri. Misalkan kalaupun pesta ya tetap mengikuti protokol pemerintah. Tapi terkait masalah izin-izin dari kepolisian, kita untuk saat ini harus ada rekomendasi dari gugus tugas kalau bisa kita keluarkan izin keramaiannya. Tapi kita tidak ada melakukan pembubaran, tetap kita himbau kepada masyarakat yang melakukan pesta tetap ikuti protokol kesehatan pemerintah. Contohnya dia siapkan cuci tangan, hand sanitizer, kemudian undangan memakai masker, kemudian ya kalau bisa undangan itu diaturlah kedatangannya nggak sekaligus, kemudian kursi yang ditempatkan pun di lokasi pesta dibuat jaraknya, jaga jarak istilahnya sekarang seperti itu. Iya Pak, supaya kita juga terhindar dari COVID-19 ya Pak ya. Nah benar sekali. Dan jadi bagaimana juga ini Pak mengenai jualan di pasar-pasar itu yang rame-rame di tepi jalan itu bagaimana Pak? Ya sebenarnya itu kan rawan ya, seperti itu. Kalau jalan model itu rawan. Tinggal nanti bagaimana sama pemerintah mengatur untuk yang berdagang itu tetap mengikuti protokol kesehatan pemerintah. Artinya gugus tugas saya itu nanti bagaimana untuk menghimbau mereka menempatkan para pedagang itu supaya mengikuti protokol kesehatan pemerintah. Iya Pak, karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya Pak sebenarnya ya. Benar sekali. Iya Pak. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena sekarang kan kalau dalam virus COVID ini baru 3 bulan ya nih. Iya Pak. Baru 3 bulan itu kalau nggak salah tempo hari warga Depok tanggal 2 Maret atau 3 Maret itu hasil pemeriksaannya positif COVID ya. Dia tertular dari warga negara Jepang pada bulan Februari. Pada bulan Maret dia periksa itu positif COVID. Bulan Maret itulah sampai sekarang meningkat terus. Pada saat itu klasternya masih di Tanah Abang waktu itu kan. Nah, kemudian sekarang sudah berapa banyak yang tertular untuk seluruh Indonesia. Ya, luar biasa peningkatannya sekarang ini. Kalau kita lihat data sebenarnya untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia data COVID tanggal 19 itu
Positifnya 120.700 ribuan, Hmm. sembuh ada 83.710,